Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami percaya janji-Mu itu ajaib dalam hidup kami. Janji-Mu akan kami terima, janji-Mu akan kami nikmati Tuhan. Karena hidup kami sudah Kau pegang, hidup kami sudah Kau pilih. Kami tidak akan berkesusahan, kami tidak akan mengalami duka cita, karena Kau senantiasa memberikan roh sukacita itu Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan terus pegang janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Dan kami terus percaya janji-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Yesus.
silakan bersalaman dengan Bapak yang di belakang. Selamat datang Pak di Gereja Rehoboth. Kalau belum punya tempat ibadah, kami menyambut dengan sukacita. Kita bersama-sama ibadah di tempat ini. Kita akan kembali meninggikan Tuhan melalui pujian kita. Kita katakan, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita akan bertepuk tangan untuk Tuhan.
mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami sampai di hadapan-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan-Mu, kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Persembahan yang Tuhan percayakan kepada kami, kami mau persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang mempersembahkan, dan berkati pula yang belum dapat mempersembahkan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami, bahkan kami tidak berkekurangan, tetapi kami berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau berkati, Kau kuduskan setiap persembahan yang kami persembahkan kepada-Mu, kiranya menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau lebih lagi memuji, menyembah, serta meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji kemuliaan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau membuka Alkitab kami, kami membaca merenungkan, dan bila Roh Kudus Tuhan berhati dari tempat ini, bahkan di hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang sudah datang saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa berhadir dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biar setiap apapun yang hamba ucapkan itu berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini bersyukur bahwasanya limpahan kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, masih sehat, masih kuat, masih bisa tersenyum dengan kanan kiri kita bersyukur semuanya itu karena kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur untuk hari-hari yang boleh kita lalui, meskipun saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan masing-masing. Setiap kita pasti pernah mengalami permasalahan, bahkan mungkin hari ini ada yang sedang bergumul, berproses. Tetapi kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah putus dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan, penopang Tuhan senantiasa menopang dalam setiap kehidupan kita. Dan kita patut bersyukur juga bahwa saat ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita terus membawa kehidupan kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-8. Kitab Yesaya ayat yang ke-55, pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Satu ayat akan kita baca. Yang sudah menemukan boleh membantu saya untuk membaca. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku malah rancanganmu, dan jalanmu malah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saya ulangi, karena rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup ini. Mungkin kita punya pengharapan, mungkin kita punya cita-cita, mungkin kita punya planning. Mungkin setiap kita kadang sudah mempunyai dalam pikiran kita akan seperti apa, bahkan mungkin kita sudah mengatur sedemikian rupa agar apa yang kita rencanakan, agar apa yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Tetapi terkadang Bapak Ibu, kita diperhadapkan pada sebuah situasi di mana kenyataan tidak sesuai dengan pengharapan kita. Sering terjadi bahwa apa yang mungkin sudah kita rencanakan dengan baik, yang menurut kita itu sudah baik menurut pemikiran kita, tetapi terkadang yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rancangkan itu. Apa yang sudah kita rencanakan. Tapi di sini kita melihat dengan jelas, Yesaya mengatakan bahwa sebab rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikian Tuhan. Ini menegaskan bahwa Tuhan juga memiliki rancangan dalam kehidupan kita. Ya mungkin saat ini ada setiap kita atau mungkin dari antara kita yang hadir di sini sedang menghadapi pergumulan. Ya sudah lama kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan,
kita berharap kepada Tuhan bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, tetapi masih kita diperhadapkan atau kita ditempatkan di posisi yang sama. Kita berharap ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Kita berharap Tuhan buka jalan dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat justru seolah-olah jalan keluar itu tertutup. Justru seolah-olah apa yang kita doakan itu tidak didengar Tuhan menurut kita. Justru seolah-olah jalan yang kita harapkan untuk bisa terbuka dalam kehidupan kita itu tidak kunjung terbuka. Sehingga kita masih berada di sebuah situasi yang sama, di sebuah kondisi yang sama, di sebuah pergumulan yang sama, di sebuah proses yang sama yang masih kita jalani. Dan mungkin pada puncaknya sampai kita mengatakan bahwa Tuhan ini loh aku sudah setia, Tuhan ini loh aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan, Tuhan ini loh aku sudah setia datang ke gereja, aku sudah setia memberikan persembahan, aku sudah setia memberikan perpuluhan. Tetapi kenapa permasalahanku masih tetap sama? Tetapi mengapa kondisiku masih tetap sama? Tetapi kenapa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa saya, tidak menolong saya? Ini yang kadang terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam kehidupan jemaat, tetapi juga pernah kami alami, pernah saya alami begitu. Kalau pada awal pelayanan di tempat ini, itu sebuah kesaksian dari saya bahwa memang ketika kami datang, kondisi di sini bukan seperti ini, belum seperti ini. Dan pada saat itu, terkadang timbul pertanyaan dalam hati saya, kenapa Tuhan tempatkan saya di sini? Yang saat itu jemaat hanya beberapa orang saja, dengan kondisi yang belum seperti ini, kondisi bangunan yang masih kondisi awal. Terkadang saya juga bertanya sama Tuhan, mau sampai kapan saya seperti ini? Mau sampai kapan kami seperti ini? Bertahun-tahun kami mengalami proses Tuhan dengan kondisi pelayanan yang masih belum baik, masih belum banyak jemaatnya, keterbatasan di mana-mana, keterbatasan ekonomi, dan itu kadang-kadang membuat saya berpikir, kenapa Tuhan menempatkan saya di posisi seperti ini? Dan itu bukan hanya berjalan 1 tahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Dan itu kami alami Bapak Ibu. Tetapi kembali kita mau mengingat bahwa setiap rancangan Tuhan itu selalu adalah rancangan yang terbaik, tidak sama dengan rancangan kita. Dan jalan Tuhan adalah selalu yang terbaik. Bahkan mungkin kita yang sudah berpikir bahwa jalan yang saya ambil itu adalah jalan terbaik, belum tentu itu jalan yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Karena perlu kita pahami bahwa iman yang sejati adalah tidak selalu kita harus mengerti semua rencana Tuhan. Iman seringkali ditandai dengan tetap berjalan dengan Tuhan, tetapi kadang kita tidak mengerti apa yang Dia kerjakan. Artinya bahwa iman itu berjalan terus, yang mungkin kadang kita tidak mengerti apa sih maunya Tuhan, apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan kita, apa sih tujuan Tuhan kita menempatkan pada sebuah situasi dan posisi, tetapi tetap kita mau berjalan karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah akan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dari Yesaya 55 ayat ke-8 yang sudah kita baca tadi saudara, ada beberapa hal yang kita
bisa ambil pelajaran saat pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan tidak selalu menjelaskan, tetapi Tuhan selalu menuntun. Kita mengingat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Ketika itu Tuhan memilih Musa, yang pada saat itu sempat juga Musa menolak untuk menerima perintah Tuhan karena Musa merasa dia tidak pantas, karena Musa merasa dia tidak pintar bicara ketimbang kakaknya Harun. Kalau kita mengingat peristiwa itu, Tuhan tidak kemudian menjelaskan kepada Musa yang akan kamu alami secara detail akan seperti ini. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Dia tetap mau taat kepada perintah Tuhan. Tuhan tetap menyertai perjalanan Israel keluar dari Mesir. Meskipun Musa tidak kemudian mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Ketika dia harus menerima perintah yang sangat-sangat luar biasa dari Tuhan, yaitu memimpin sebuah bangsa. Yang dia pimpin bukan hanya 1, 2, 3 orang atau puluhan orang, tetapi sebuah bangsa. Bangsa yang sudah terlalu lama diperbudak oleh Mesir. Bangsa yang sudah terbiasa dengan sehari-harinya hanya bekerja dan makan. Lalu kemudian Musa boleh dikatakan dia harus membuat suatu dobrakan yang baru untuk bisa keluar dari kebiasaan itu. Karena perintah Tuhan, satu yang Tuhan inginkan adalah untuk beribadah. Kenapa Musa disuruh Tuhan untuk membawa keluar Israel dari Mesir? Untuk beribadah, supaya mereka beribadah. Karena Tuhan melihat selama di Mesir tidak ada ibadah. Mereka hanya sibuk bekerja. Mereka hanya sibuk sehari-harinya melakukan pekerjaan. Dan Tuhan tidak suka melihat itu. Musa harus memimpin sebuah bangsa yang karakternya ini sudah terbentuk di situ, yang kebiasaannya sudah terbentuk di situ. Dan itu bukan sebuah hal yang gampang, Bapak Ibu. Ketika kamu membawa seseorang yang sudah karakternya kuat terbentuk di situ, kadang-kadang kita juga berpikir begini, kenapa kita selalu ketika kita mengajak orang untuk beribadah, kok kayaknya sulit kan? Kadang saya juga berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa ya orang yang sudah lama nggak ibadah itu biasa saja? Mungkin sudah berbulan-bulan atau sudah bertahun-tahun nggak ibadah, biasa saja. Karena mereka sudah karakternya terbentuk seperti itu, kebiasaan mereka sudah terbentuk seperti itu. Yang tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sedang terjajah. Tapi hasil oleh pekerjaan mereka, sehingga tidak ada lagi kerinduan untuk beribadah. Nah, sama seperti apa yang dialami oleh Musa, Bapak Ibu. Kita tahu perjalanan Musa memimpin Israel itu. Kita perjalanan yang kadang dia juga dimaki-maki oleh bangsanya sendiri. Dia diprotes, tetapi tetap dia lakukan. Dia tetap setia apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan Musa, bahwa dia harus membawa Israel keluar dari Mesir tanpa meminta penjelasan Tuhan. Dia setia taat. Dan Tuhan menuntun Musa dan bangsa Israel. Ketika siang hari Tuhan memberikan tiang awan sebagai bentuk penyertaan dan perlindungan daripada Israel. Saat malam hari Tuhan memberikan tiang api sebagai wujud kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka nggak tahu apa yang akan
akan terjadi di depan. Bahkan Musa sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang dia tahu adalah terus berjalan bersama Tuhan, berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6, mari kita buka Bapak Ibu Alkitab kita. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 dan ke-6. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Firman Tuhan Amsal di sini dengan tegas mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu itu sepenuh hati, bukan separuh hati, bukan seperempat hati, sepertiga, tetapi segenap, sepenuh hatimu. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan itu full, tidak kurang, tidak kita kurangi, tidak setengah percaya dan setengah tidak percaya, tidak setengah mengandalkan Tuhan dan setengah mengandalkan manusia. Terkadang itu yang kita alami Bapak Ibu. Kadang kita separuh mengandalkan Tuhan, tetapi kita juga mengandalkan manusia. Separuh mengandalkan firman Tuhan, separuh mengandalkan pengertian kita sendiri. Jadi ketika firman Tuhan itu nggak masuk di dalam logika kita, di dalam pengertian kita akan menolak firman Tuhan. Tetapi di sini Amsal dengan tegas mengatakan, kamu tuh percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi yang harus kita sandarkan itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang memberikan pengertian dalam firman Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Kalau Tuhan sudah katakan beribadahlah, ya, dan kuduskanlah hari Sabat, ya itu yang kita lakukan. Kalau Tuhan sudah katakan ampunilah sesama manusia, kasihilah sesama manusia, itu yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kadang kita tawar-menawar sama Tuhan. Boleh nggak Tuhan, aku mengampuni tapi aku nggak mau lagi kenal sama orang itu. Kalau kita berdoa, mau mengampuni tapi Tuhan tolong jauhkan dia dari saya. Kadang-kadang itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita pungkiri. Baik itu dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan hamba Tuhan pun kami yang mungkin statusnya hamba Tuhan itu belum sempurna bagi kita dalam kehidupan saya. Masih kadang itu masih terseret dengan hal-hal yang bertentangan. Tetapi kembali kita mau ingat bahwa kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah menaruh, kita sudah percaya sama Tuhan. Tuhan mau ngomong apa itu yang kita lakukan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu punya tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Berbeda dengan kalau kita nggak percaya sama Tuhan, nggak usah lakukan firman Tuhan. Seperti kita dengan orang tua, kita percaya orang tua itu pasti akan selalu ngasih yang terbaik buat anaknya. Jadi ketika orang tua ngomong apa, lakukan itu. Karena kita tahu pasti tujuannya adalah baik buat kita. Sama dengan kehidupan kita mengikut Tuhan. Bapak kita yang sering kita panggil dengan sebutan Bapak, itu jauh lebih tahu yang terbaik buat kita. Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir, bukan bertujuan untuk mencelakakan Musa. Meskipun Tuhan tahu bahwa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang penuh pemberontakan, bangsa yang suka melawan, bangsa yang pada perjalanan keluar dari Israel itu sering menyalahkan Musa. Tuhan tahu, tetapi bukan maksud Tuhan untuk mencelakakan Musa. Demikian juga kita melihat di sudut pandang Israel. Tuhan menyuruh Israel keluar ke
membawa Israel keluar dari tanah Mesir bukan untuk membawa Israel itu kepada kematian. Kalaupun di perjalanan banyak yang mati, itu karena dosa mereka sendiri, karena melawan Tuhan, karena sungut-sungut mereka sendiri. Tapi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita mau taruh kepercayaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saat itu Israel berpikir bahwa lebih enak balik ke Israel daripada ikut Musa. Sehingga di ayat firman Tuhan kalau kita baca, apakah kau akan membawa kami dalam kematian? Itu pengertian Israel, tanpa dia mau memahami pengertian yang Tuhan mau rancangan dalam kehidupan Israel. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, tugas kita bukan untuk memahami semuanya, tetapi tugas kita adalah untuk mempercayai Dia yang lebih memahami semuanya. Terkadang dalam kehidupan kita nggak paham, Tuhan mau bawa aku kemana sih? Tuhan mau tuntut aku kemana sih? Tetapi tugas kita adalah percaya pada Tuhan, karena Dia jauh lebih memahami dibandingkan pemahaman kita sebagai manusia. Karena Tuhan lebih tahu, lebih jauh lebih tahu tentang hidup kita daripada kita sendiri. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, saya mencatat di sini dari Yesaya 55 ayat yang ke-8 tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa jalan Tuhan seringkali baru kita pahami setelah kita melewatinya. Maksud Tuhan baru bisa kita ketahui setelah kita melewati proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Maksud Tuhan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kami, baru bisa saya pahami setelah saya melewatinya. Pada awal kami masuk, hati saya memberontak. Saya tidak mau seperti ini. Untuk makan susah, berburu yang lain. Mau sampai kapan Tuhan kami seperti ini? Itu kesaksian dalam kehidupan kami Bapak Ibu. Semua tabungan tidak ada, simpanan sudah habis, hanya untuk makan. Itu benar-benar kami alami, proses yang kami lalui. Tetapi endingnya baru saya pahami, oh ini toh maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan mau membawa kami, tetapi sebelumnya Tuhan mau membentuk kami dulu, agar punya hati yang mau terus berserah sama Tuhan, mau terus bersabar melewati prosesnya. Kita tidak harus paham kok, tetapi yang Tuhan mau kita tetap melakukan apa yang sudah Tuhan rancangan dalam kehidupan kita, karena Tuhan jauh lebih paham daripada dua hamba kita sendiri. Kita melihat peristiwa Yusuf Bapak Ibu, pasti semuanya tahu apa yang Yusuf alami luar biasa. Mungkin tidak ada dari kita yang sama persis mengalami seperti Yusuf. Dia dibuat oleh saudaranya, dia dibenci oleh saudaranya. Saudara yang seharusnya menolong dia, logikanya seperti itu. Saudara yang seharusnya melindungi dia, saudara yang seharusnya menjadi tempat untuk bisa bergandengan tangan, saling menopang, saling menolong, tetapi justru saudara itu menjadi jalan dia kepada penderitaan. Dia dibuang, dia dijual, menjadi budak, kemudian serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan yang harus dialami oleh Yusuf akibat dari perbuatan saudaranya sendiri. Sebagai manusia, pengertian saudara itu seharusnya menolong, tetapi bukan seperti itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Dan Yusuf mungkin tidak kemudian paham kenapa saudara saya seperti ini.
suatu hal yang sungguh pahit yang harus dialami Yusuf, Bapak Ibu. Ya mungkin saat ini juga saudara, mungkin ada yang ada di posisi seperti Yusuf saat itu, dimusuhi oleh saudara. Tidak jarang dalam kehidupan kita saat ini ya Bapak Ibu, meskipun yang namanya saudara, tetapi ada kalanya saling tidak sepaham, tidak sependapat, mencari keuntungan masing-masing. Tetapi Yusuf dengan sabar melewati proses itu, dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tetap menjaga kehidupannya untuk tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan di tengah godaan-godaan yang harus dia alami, dia tetap menempatkan hidupnya menjadi kehidupan yang tetap mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya membawa apa firman? Membawa dia terus naik ke puncak, membawa terus kehidupannya itu naik dan naik sampai pada akhirnya dia dipercaya menjadi pemimpin, menjadi tangan kanan, menjadi orang kepercayaan orang besar di Mesir saat itu, dan menolong saudara-saudaranya pada saat kelaparan. Dia menjadi berkat bagi orang yang sudah pernah menyakitinya. Dia mampu melewati semuanya itu, dan itu memberikan pemahaman bagi Yusuf bahwa apa yang sudah dia lalui adalah sebuah rencana besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yusuf. Jadi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, tidak perlu kita negatif thinking sama Tuhan. Mungkin saat ini kita baru berada di prosesnya Tuhan, baru diperhadapkan kepada situasi yang tidak mengenakan dan kita tidak paham itu, dan kita sudah terlalu lama bergulat di posisi itu. Tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik untuk kita. Kita hanya perlu bersabar, dan kita akan melewatinya bersama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu, yang kita bisa ambil di dalam Yesaya tadi adalah penyertaan Tuhan jauh lebih penting daripada penjelasan Tuhan. Mungkin seringkali kita berkata, Tuhan jelaskan padaku, aku nggak ngerti kenapa hidupku seperti ini, kenapa sudah terlalu lama seperti ini, kenapa masalahku masih itu saja, kenapa aku masih bergulat dengan itu saja. Yang mungkin saat ini sedang bergulat dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, kenapa hubungan saya dengan istri saya atau suami saya itu saja, tidak mengalami perbaikan. Kenapa ekonomi saya masih seperti ini Bapak Ibu? Saya sudah setia beribadah, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah berusaha untuk menaati perintah-Mu. Tetapi kita mau tetap percaya bahwa dalam kesemuanya itu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, aku akan menyertai-Mu, aku akan ada di samping-Mu, aku tidak akan meninggalkan-Mu. Saya menghadapi tanggung jawab yang berat, dia tetap selalu percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi ketika Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan ada di samping kita, kita akan bisa melewati semua tantangan. Setiap tantangan kita pasti punya tantangan, pergumulan. Pergumulan saya berbeda dengan pergumulan Bu Marti. Pergumulan Bu Marti berbeda dengan pergumulan Bu Persi dan yang lain, dengan Bu Karin, Mbak Indah, dan semuanya. Tetapi kita tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, dan itu jauh lebih penting. Ketika kita disertai Tuhan, maka kita akan mampu melewati semua itu. Kemudian hal yang keempat Bapak Ibu, saya mencatat di sini bahwa
iman adalah dasar dari kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Yang sudah menemukan boleh dibacakan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin, firman Tuhan. Sebab hidup kami ini, sebab hidup saya ini, sebab hidupku ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berarti begini saudara, percaya itu jauh lebih penting daripada penglihatan kita. Yang kadang-kadang penglihatan kita itu bisa menipu. Apa yang kelihatannya bagi kita itu baik, justru itu yang menjerumuskan kita. Tetapi satu hal yang Korintus di sini ajarkan, tuliskan bahwa hidup kita adalah hidup karena percaya. Kita bisa hidup karena percaya. Oleh karena itu kita mau bawa hidup kita itu untuk terus percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Karena itu jauh lebih penting. Kita percaya Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita percaya Tuhan yang menyertai kita. Kita percaya Tuhan yang menopang kita. Kita percaya Tuhan yang sampai saat ini memampukan kita untuk kita masih bisa berdiri. Itulah iman dasar dari kehidupan kita. Jadi meskipun saat ini kita berada di tengah gelombang badai kehidupan, kita mau tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau belajar untuk kita mengalami firman itu dengan saudara. Banyak hal yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami di dalam melayani Tuhan. Dengan percaya, maka tidak ada yang mustahil yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita kemudian tidak berhenti percaya sama Tuhan. Nah itu yang repot Bapak Ibu. Yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah berhenti percaya sama Tuhan. Kita percaya kepada hal yang lain. Kita percaya kepada pemikiran kita sendiri. Kita percaya pada logika kita sendiri. Kalau mau kaya, ya bekerja. Pemahaman dunia, bekerjalah sekeras-kerasnya, serajin-rajinnya, maka kamu akan kaya. Tetapi di dalam Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi kita cari sumber utama, maka berkat itu akan mengikuti kita. Dan ditegaskan juga tadi di Korintus bahwa hidup kami adalah hidup karena percaya. Jadi percaya itu penting Bapak Ibu. Percaya bukan hanya sekedar kita berkata bahwa aku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menghidupi kepercayaan itu? Kalau kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka biarkan Tuhan itu yang mengatur kita. Maka biarkan Tuhan itu yang berdaulat atas kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi gaya hidup kita sebagai orang percaya kita. Ketika kita dengan sepenuh hati mau percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu akan mempengaruhi dan karakter kita, tindakan kita di hadapan Tuhan. Itu biarlah menurut saat pagi hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar percaya, kita mau belajar mengimani, kita mau belajar untuk memahami bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita harus memahami semua. Amin. Firman Tuhan adalah
Firman Tuhan saat pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, untuk kita terus mau belajar bahwasanya hidup kita ini adalah hidup karena percaya. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Dia yang lebih memahami hidup kita jauh daripada kita sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, Kau terus meneguhkan hidup kami Bapa. Kau terus Tuhan memantapkan hati kami Bapa, untuk terus kami meyakini Bapa bahwa setiap jalanmu adalah jalan yang terbaik. Setiap rancanganmu adalah rancangan yang terbaik. Yang mungkin Tuhan kami menganggap pemikiran kami yang terbaik, tetapi kami tahu Tuhan bahwa jalanmu jauh lebih baik dari apa yang sudah kami rancang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah datang ke tempat ini saat pagi hari ini Bapa. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka dalam setiap pergumulan, permasalahan yang mungkin saat ini mereka hadapi. Tuhan hadir, Tuhan membawa jalan keluar, Tuhan berikan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Bapa. Untuk langkah hidup kami Tuhan, untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu telah berhenti kami dengarkan, kami dengar Roh Kudus-Mu. Terus Tuhan ada dalam kehidupan kami, memimpin langkah hidup kami untuk membawa setiap kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baik itu dalam praktek hidup hari-hari. Terlebih lagi kita senantiasa bahwa hidup ini layak dan berkenan bagi Tuhan. Tentunya untuk mencapai hal-hal seperti itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk kita sama seperti yang Tuhan mau. Karena tentunya di balik semua yang kita lakukan ada janji Tuhan yang akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita, asal kita tetap setia taat kepada Tuhan. Janji tentang keselamatan, tentang hidup yang akan datang, tentunya itulah yang akan mendorong kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan, walaupun kondisi kita bagaimanapun hidup. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kami hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami telah memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Bapa. Terlebih lagi kami belajar firman-Mu Tuhan, untuk kami lakukan dalam setiap hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan sungguh-sungguh dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Hidup kami senantiasa dalam penyertaan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, memberkati secara pribadi, urapi lebih lagi untuk menjadi saluran berkat lewat firman-Mu. Karena setiap kami telah mengambil bagian dalam pelayanan, baik pemimpin pujian, baik pemain tamborin, kolektan, bahkan doa-doa yang telah kami naikkan kepadamu, setiap kami Tuhan Yesus memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir, demikian juga tidak bisa hadir pada saat pagi hari ini.
Tuhan Engkau juga hadir dalam kehidupannya. Jika ada yang sakit, sembuhkan mereka. Terlebih lagi Tuhan yang mungkin bepergian keluar kota karena ada tugas, karena ada kesibukan, Tuhan juga senantiasa memelihara hidup mereka. Secara khusus yang sakit Bapa, kami berdoa, baik itu Bu Tati, Pak Joko, kemudian juga Tuhan orang tua Pak Purwadi, dalam nama Yesus kami menyerahkan hidupnya dalam tangan kuasa-Mu, Allah yang sanggup memberi pemulihan, kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu yang sakit. Terlebih lagi Tuhan yang berduka cita, kami mengingat Sartoto, Tuhan senantiasa memberi penghiburan kekuatan daripada-Mu, di mana masa Sartoto telah Kau panggil berpulang, dan biarlah keluarganya tetap Tuhan semangat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih perjalanan hamba-Mu jam 1 siang ke Bandung dalam pemeliharaan-Mu. Karena selama di Bandung Tuhan beri kesehatan dalam mengikuti acara-acara gereja yang ada, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu dimanapun, gereja-gereja di kota, di desa, di pedalaman, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kau memberkati gereja-gereja yang ada, umat-umat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan persoalan dalam kehidupan keluarga masing-masing, Tuhan Kau berkati setiap umat-umat-Mu. Demikian juga hamba-hamba-Mu dalam pelayanan yang ada, yang melayani di gereja besar, di gereja-gereja perintisan. Tuhan senantiasa menolong hamba-hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan kemampuan dalam melayani Engkau Bapa. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik tingkat SD, SMP, sama perguruan tinggi. Tuhan Kau memberkati anak-anak kami dalam pendidikannya. Berikan kepintaran, kepandaian, bahkan masa depan yang penuh harapan. Tuhan persiapkan kepada anak-anak kami. Jemaat-jemaat-Mu yang ada di kota-kota lain Tuhan, dan yang ada di Jakarta dan sekitarnya, yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, yang ada di Solo dan Karanganyar. Kami berdoa Kau Bapa melihara seluruh jemaat-Mu di manapun mereka berada. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang ada, secara khusus kota kami Karanganyar. Tuhan Kau memberkati lingkungan kami di mana kami berada, tetangga kami. Tuhan juga senantiasa menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kegiatan kami dalam minggu ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa buat gereja di tempat ini, Tuhan Kau berkati dengan jiwa-jiwa yang ada. Lalu dari hadapan-Mu Tuhan Kau bawa kembali, untuk kami kembali bersama-sama bergandengan tangan, memuliakan dan menyembah, mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mundur dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau sertai perjalanan kami, kendaraan yang kami tumpangi, jauhkan kerusakan tiba di rumah dalam keadaan selamat pulang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari saudaraku kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.